Hai semua, dan hai Saitama Wolfpack dimanapun kalian berada. So, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat tentunya. And welcome back to my channel with a new episode. Dan di episode kali ini kita akan ngomongin apa sih yang sedang terjadi dengan Saitama di waktu sekarang ya. So, kita langsung saja let's go ke pembahasannya. Kita ada di Dextool sekarang, kita lihat secara fundamental dulu. Untuk harga Saitama ada di 0,00 sekian 1437, ada di kepala 14. Dan seperti yang kita tahu bahwa tadi ini sempat ngepump sampai di kepala 16, tapi ya normal lah, pasti ada yang take a profit dan sekarang ada di kepala 14. Ini juga sempat tertahan di area sini, ini bagus, artinya nggak sampai delosor ke bawah lagi. Ya semoga ini tertahan di area-area sebelah sini, dan biar kita lepas dari area sideways yang ada di sini ini, gitu loh. Semoga seperti itu. Dan untuk market cap-nya sekarang ada di angka 764 juta sekian US dollar. Holdernya ada di angka 349.156. Jadi dari holdernya tetap terus meningkat ya. Alright, ini secara gampang gue sebenarnya bisa jelaskan kenapa ini bisa ngepump. Dan jawabannya yes, karena sebentar lagi, karena Saita Realty sebentar lagi akan segera di launch di SaitaMask. Jadi tentunya orang-orang pada anticipating atau antisipasi adanya lonjakan harga. Saita Realty hanya bisa di-purchase menggunakan token Saitama. Artinya siapapun yang mau masuk untuk membeli token Saita Realty ya harus beli token Saitama di SaitaMask, seperti itu. Dan ini pun juga diposting oleh Saitama MK. Saita Realty, please hold some Ethereum for paying gas fee and Saitama for buying. Untuk membeli Saita Realty itu harus menggunakan token Saitama. Tapi untuk gas fee-nya, karena token ini terdaftar di jaringan Ethereum, otomatis harus dibayar menggunakan Ethereum. Jadi kalau siapapun yang membeli Saita Realty di SaitaMask tentunya harus punya Ethereum yang cukup untuk membayar gas fee-nya ya. Dan ini akan di-launch di hari Jumat jam 5 Eastern Time. Ini waktu sana ya. Tentunya nanti smart contract-nya akan diumumkan sebelum jam 5. Ya katakanlah mungkin 30 menit atau 15 menit whatever it is. Itu nanti akan di-share oleh kalau nggak Saitama official ya Saitama Guru. Oke, jadi di video ini gua nggak akan panjang lebar. Jadi video ini akan gua buat pendek aja. Gua mau ngasih warning juga ke kalian karena untuk momen sekarang ini pertama, it is good sign atau pertanda bagus karena mendekati peluncuran Saita Realty dan otomatis dampak ke price action dari Saitama pun juga bisa atau kemungkinan besar meningkat. Tapi yang kedua, gua mau ngasih kalian peringatan. Peringatannya nanti ya. Nanti akan gue sampaikan. Poin pertama, pertanda bagus. Yes, karena ini kemungkinan masih akan naik lagi. Kemungkinan ya, akan naik lagi. Apalagi kalau misalkan nanti Saita Realty benar-benar terlaunch secara fair dengan sangat-sangat mulus, tidak terjadi apapun, itu akan kemungkinan berlanjut. Kemungkinan ya, karena semakin banyak orang yang transaksi membeli Saita Realty, otomatis dia juga harus beli dulu Saitama token, seperti itu. Itu kemungkinan yang pertama. Nah, poin yang kedua, peringatannya adalah gini. Gua mau ngajak kalian flashback ke peluncuran Saita Realty yang pertama, yang waktu itu terjadi di tanggal 4 Maret. Di hari itu, jam 5 PM Eastern Time, waktu sana, ya, Eastern Time, itu Saita Realty dicoba diluncurkan dan pada akhirnya gagal, ya kan? Dan akhirnya dampaknya, yes, harganya longsor. Jadi waktu peluncuran yang pertama itu ada di area sini, tanggal 4 jam 5 sore waktu Eastern Time, itu di waktu Indonesia Barat tanggal 5 sekitar jam 5 pagi, sekitar itulah. Dan karena pada waktu itu peluncurannya gagal dan dampaknya yes, akhirnya yang tadinya kita udah sideways di area sebelah ini di dalam lingkaran cukup lama, karena gagalnya peluncuran Saita Realty akhirnya kita delosor atau harganya ambiar ke area sekitar sini ya, dan akhirnya kita harus sideways di area ini, di range ini cukup lama, dan semoga ini adalah jalan keluar dari sideways area ini, atau semoga ini adalah lantainya seperti itu, dan setelah ini kita udah meninggalkan range ini, semoga saja, dengan catatan kalau peluncuran Saita Realty yang sekarang berjalan mulus ya, kemungkinan besar akan seperti itu. Tapi balik lagi tadi, kalau misalkan nanti peluncuran yang nggak mulus ya, gua bisa memprediksi kemungkinan besar, ini menurut gua, kemungkinan besar kita pun juga akan jatuh lagi ke area sini dan bahkan mungkin akan jatuh lebih dalam lagi
Kemungkinan besar seperti itu. Karena otomatis sampai Saita Realty yang sekarang gagal peluncurannya, food akan semakin banyak lagi seperti itu. Gua nyoba ngasih advice ke kalian. Kalau misalkan kalian mau katakanlah trading jangka pendek, atau misalkan ada yang baru masuk di area sini kemudian sekarang udah profit, mending besok pagi ditungguin di Twitternya, lihat perkembangannya. Kalau misalkan peluncurannya bagus, oke, lanjut gitu loh. Kalau misalkan kok ada tanda-tanda peluncurannya ambiar, ya mending take a profit gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kalau yang memang baru masuk di bawah-bawah sini gitu loh, karena udah profit. Tapi kalau misalkan yang memang udah komitmen pengen ngehold jangka panjang, ya udah, kita mau gimana lagi gitu kan. Kita harus kuat ngelihat naik turunnya harga gitu selama kita yakin sama projectnya gitu loh. Jadi dipertimbangkan saja, karena kita belajar dari pengalaman yang sebelumnya ya, dari peluncuran Saita Realty yang sebelah sini. Oke, karena kemungkinan besar dampaknya akan ke harganya kalau sampai gagal. Itu loh maksud gua. So, video ini memang gua rencanakan pendek, gua cuma pengen ngasih advice ke kalian, pertimbangan itu aja karena gua care sama kalian. Ya, jadi biar kalian juga punya masukan gitu loh. Menurut gua sih tetap pantengin aja besok pada saat peluncurannya ya. Kira-kira akan gimana? Karena pasti itu akan berdampak dengan harga Saitama. Dan of course kalian tetap harus dior ya, or do your own research. Pastikan keputusan apapun itu yang kalian ambil itu harus dior dulu, dan itu dari kalian sendiri ya. Gua hanya ngasih advice, bukan berarti gua ngajakin kalian untuk menjual ataupun membeli. Pertimbangkan baik-baik. Apapun keputusannya, pastikan itu adalah hasil dari kalian dior sendiri. Ini hanya murni opini pribadi gua. Deal ya untuk itu. Oke lah teman-teman, jadi gua cukupkan sekian video ini. Thank you yang udah nonton, thank you yang udah dengerin. Tetap sehat ya. Dan buat semua, tentunya happy weekend. Enjoy your time with family, with everyone that you love. Gua Setiawan undur diri, keep safe, keep healthy. Don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.